Halo, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi untuk membahas unit link. Apa sih unit link itu? Nah, pasti teman-teman udah punya asuransi unit link dari beberapa perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Atau malah belum punya. Gak apa-apa, karena di dalam video ini akan dijelaskan sekilas tentang asuransi unit link. Asuransi unit link mempunyai daya tarik tersendiri karena produk ini memiliki dua manfaat sekaligus, yakni untuk proteksi dan investasi. Hal ini cukup memudahkan nasabah karena nasabah tidak perlu pusing untuk mengatur proteksi dan dana investasi secara terpisah. Selain itu, kita bisa dengan fleksibel untuk menaikkan atau menurunkan premi dan menambah dan atau mengurangi manfaat yang ada di dalam polis. Kita juga bisa cuti premi hingga melakukan top up dan withdraw nilai tunai yang ada di dalam unit linknya. Jadi, jika teman-teman merasa manfaat produknya masih kurang, tidak dianjurkan untuk menutup polis. Karena teman-teman bisa merubah polisnya hingga menemukan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, menutup polis unit link tanpa alasan yang jelas dan tepat dapat menimbulkan kerugian finansial. Nah, karena perencanaan keuangan juga membutuhkan waktu yang panjang, asuransi unit link dapat teman-teman pilih sebagai proteksi jangka panjang pula. Hanya aja jika teman-teman gak teliti dalam pemilihan produk unit link, bisa jadi teman-teman akan menanggung resiko kerugian. Untuk itu, yuk kita bahas lebih dalam lagi tentang unit link. Berdasarkan ketentuan dari pemerintah, informasi asuransi unit link ini harus transparan. Semua perjanjian ada tertulis di dalam polis. Jika teman-teman menemukan aturan yang tidak tertulis, teman-teman berhak untuk melaporkannya. Karena itu juga ada istilah free look period, di mana teman-teman dapat mempelajari isi polis dalam waktu tertentu sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak perjanjian yang ada di dalam polis unit link. Secara umum, asuransi itu ada 3 komponen biaya. Yang pertama, biaya akuisisi atau biaya pengadaan bisnis baru atau dengan kata lain adalah biaya pemasangan, uang pangkal, dan lain-lain. Biaya akuisisi biasanya dikenakan di awal ketika teman-teman telah memutuskan untuk menyetujui perjanjian yang ada. Biaya akuisisi ada yang langsung di tahun pertama aja dan ada juga yang lebih dari 5 tahun. Untuk besarannya tergantung dari masing-masing perusahaan asuransi. Biaya akuisisi ini langsung dikenakan pada premi asuransi. Untuk itu, bagi teman-teman yang memiliki polis unit link, jika merasa manfaat yang dibeli masih kurang, lebih baik memikirkan mengubah manfaat produk daripada menutup polis dan mengulang membayar biaya akuisisi pada polis yang baru. Lalu gimana jika manfaat produk yang diinginkan nggak ada? Jika masih sesuai dengan pembagian pos finansial teman-teman, tidak ada salahnya juga untuk memiliki lebih dari satu polis unit link untuk mengambil hanya manfaat yang dibutuhkan pada polis unit link asuransi lain. Tentunya dengan cara ini teman-teman dapat meminimalisir biaya akuisisi. Untuk ketentuan biaya akuisisi premi asuransi dalam mengubah manfaat dan atau upgrade manfaat, bisa ditanyakan kepada agen asuransi teman-teman ya. Oke, yang kedua biaya asuransi atau cost of insurance atau COI. Ini adalah biaya yang dikenakan dari setiap produk yang dipilih dan atau biaya yang dikenakan atas penggunaan manfaat asuransi. Untuk COI masing-masing produk dihitung berdasarkan usia saat mengajukan surat perjanjian asuransi. Umumnya, COI diambil dari unit link yang teman-teman miliki. Contohnya begini, premi asuransi dan premi saver jika ada, akan digunakan untuk membeli unit link terlebih dahulu. Setelah itu barulah digunakan untuk membayar COI. Selebihnya, unit link milik teman-teman akan diinvestasikan. Itulah mengapa ada istilah nilai tunai pada polis asuransi unit link. Selanjutnya, ada biaya administrasi. Untuk besaran biaya administrasi ini ditentukan oleh masing-masing perusahaan asuransi. Untuk biaya asuransi dan administrasi ini akan dikenakan selama proteksi berjalan. Hal penting untuk kita ketahui bahwa premi asuransi dan premi saver atau top up ini bukan biaya. Pertama, premi asuransi dan COI merupakan dua hal yang berbeda. Banyak faktor yang dapat menyebabkan premi asuransi ada yang jauh lebih murah dan ada yang jauh lebih mahal. Semua ini tergantung dari masing-masing perusahaan asuransi. Saya akan membuat sebuah ilustrasi untuk menjelaskan agar teman-teman dapat dengan mudah memahami cara kerja premi asuransi dan COI dalam unit link. Ini adalah garis usia, ini adalah garis premi asuransi, dan ini adalah garis biaya asuransi atau COI, di mana seiring dengan bertambahnya usia, COI pasti akan terus meningkat. Semakin tua, semakin tinggi premi asuransi yang harus dibayar. Tentunya bukan ini yang diinginkan oleh orang-orang. Untuk itu, banyak perusahaan asuransi menarik garis levelized premium, di mana garis ini adalah garis yang sudah dirata-ratakan agar premi di polis unit link tetap atau flat. Katakan Pak Ali membuka polis unit link di usia 30 tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa COI Pak Ali lebih rendah daripada premi asuransi yang dibayarkan. Di sini akan terjadi selisih lebih yang akan menjadi nilai tunai dalam bentuk unit link. Ketika Pak Ali berusia 40 tahun,
Choi sudah meningkat dan mendekati premi asuransi. Namun, Pak Ali tetap membayar premi asuransi dengan jumlah yang sama ketika Pak Ali berusia 30 tahun. Meskipun semakin sedikit, di sini masih terdapat selisih lebih. Di usia 50 juga demikian, Choi-nya semakin tinggi, namun premi asuransinya masih tetap sama, dan masih ada selisih lebihnya. Nah, misalkan di usia 60, ternyata Choi dan premi asuransinya sama, maka sudah tidak ada lagi selisih di sini. Ini adalah contoh aja. Sebaliknya, di usia 70, Choi akan lebih tinggi dibandingkan dengan premi asuransi yang dibayarkan Pak Ali. Di sini selisih kekurangan terjadi. Apalagi di usia 80 di mana Choi sudah tinggi sekali, sehingga sudah semakin besar selisih kurang dengan premi yang dibayar. Lalu, bagaimana jika terjadi kekurangan ini? Di sinilah letak keuntungan ketika memiliki asuransi unit link, di mana di usia muda saat masih produktif, ketika terdapat selisih lebih, unit link ini akan diinvestasikan pada instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko yang teman-teman pilih. Lalu nantinya unit link dan surplusnya digunakan untuk menutupi kekurangan membayar premi di usia tua di mana kita sudah tidak bekerja atau pensiun. Idealnya nilai tunai dari selisih lebih beserta surplusnya ini dapat menutupi selisih kurang nanti. Namun, tidak sedikit perusahaan asuransi yang menurunkan levelized premium untuk strategi marketing perusahaannya. Untuk itu, premi asuransi yang dibayarkan akan lebih murah sehingga Choi akan lebih cepat bertemu dengan premi asuransi. Hal ini dapat menjadi risiko tersendiri karena nilai tunai juga akan cepat habis karena cadangan nilai tunai baru sedikit. Tidak tertutup kemungkinan, di usia tertentu ketika nilai tunainya sudah habis, proteksi langsung berakhir. Karena premi asuransi sudah tidak cukup untuk membayar Choi. Nah, selanjutnya yang kedua, premi saver atau top up adalah premi yang disarankan tapi tidak diwajibkan namun juga dibutuhkan di dalam unit link, di mana kita dengan sengaja menentukan sejumlah dana khusus yang ingin kita investasikan di dalam polis unit link, sehingga jumlah nilai tunai yang diinvestasikan di dalam polis unit link akan lebih besar lagi. Tentunya hal ini akan membuat hasil investasi dari kelebihan nilai tunai kita menjadi lebih besar, sehingga kita bisa menggunakan hasil investasi dari nilai tunai ini untuk rencana-rencana keuangan lainnya. Namun, hasil investasi ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar dari jenis investasi yang kita pilih ya. Dalam penempatannya sendiri, kita bisa memilih produk unit link sesuai dengan profil risiko kita. Kita dapat melakukan alokasi dana investasi dan berapa persen jumlah dana premi saver atau top up yang ingin diletakkan di masing-masing produk unit link. Dengan mengetahui perbedaan karakteristik antara unit link, kita bisa menyesuaikan produk unit link mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko kita. Ada 4 jenis unit link. Pertama, ada cash fund unit link atau unit link pasar uang. Biasanya, perusahaan asuransi penerbit unit link jenis ini menempatkan portfolio investasi nasabahnya 100% pada instrumen pasar uang, seperti deposito berjangka, SBI, dan surat utang jangka pendek. Jika kita tergolong investor yang konservatif dan tidak berani mengambil risiko besar, produk unit link jenis ini bisa dijadikan pilihan, sebab selain berjangka waktu pendek, risikonya paling rendah. Lalu, ada fixed income unit link atau unit link pendapatan tetap. Lazimnya, komposisi dana investasi nasabah akan difokuskan minimal 80% di instrumen obligasi. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan pada tingkat bunga optimal namun tetap mengutamakan pendapatan yang stabil dan konsisten, kita bisa mempertimbangkan untuk mengambil unit link tipe ini. Selanjutnya, managed unit link atau unit link pendapatan campuran yang biasanya menempatkan portfolio pada saham dan obligasi dengan komposisi tertentu. Banyak orang yang berpendapat jenis unit link ini sesuai bagi para nasabah yang ingin memperoleh pendapatan memadai sekaligus peluang pertumbuhan investasi jangka panjang. Dan yang terakhir, equity unit link atau unit link dana saham yang menempatkan dana nasabah pada saham minimal 80%. Jika kita ingin mendapatkan keuntungan berinvestasi secara maksimal, bisa mempertimbangkan unit link ini. Syaratnya, kita harus berani mengambil risiko tinggi sebab nilai investasi yang kita benamkan di unit link jenis ini sangat bergantung pada pergerakan indeks saham. Nah, inilah sekilas informasi tentang asuransi unit link. Untuk detailnya, teman-teman bisa bertanya kepada agen asuransi unit link masing-masing ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.